Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau ada yang mau baptis itu biasanya romonya juga ikut mewawancarai. Suatu ketika saya mewawancarai salah seorang, lalu saya tanya, mengapa kok ingin baptis atau mengapa ingin menjadi Katolik? Jawaban pertama yang diberikan, karena sejak TK, SD, SMP, SMA saya sekolah di sekolah Katolik. Kira-kira lulus lagi? Lulus kecil Katolik kok ya ini. Nah, lalu saya ajak, seandainya tidak sekolah di sekolah Katolik, kira-kira baptis tidak kali ini? Lalu ia mulai mikir lagi. Ya karena saya itu mau nikah, Romo. Kebetulan pasangan saya itu Katolik. Lalu saya tanya, misalnya tidak jadi nikah, kira-kira tetap Katolik enggak? Lalu dia menjawab, kalau ini nampaknya saya tetap setia. Karena saya mengalami berbagai macam hal, berkatnya, perlindungannya, sehingga saya memberanikan diri menjadi Katolik. Lalu yang terakhir itu yang kena itu ya. Banyak pengalaman yang direfleksikan dan kemudian mendorong dia untuk dibaptis atau jadi Katolik. Saudari-saudara yang terkasih, dari bacaan Injil yang kita dengar sore ini, ada banyak hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kalau saudara-saudari membaca teks yang asli itu artinya yang di kitab suci itu, ya. Kalimat pertama itu bukan sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, tetapi bunyinya 6 hari kemudian. Ya 1 minggu lah gitu ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes gitu. Lalu kita bisa bertanya, 6 hari sebelumnya itu ada apa? Nah, 6 hari sebelumnya itu Yesus memberitakan bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh, wafat, lalu bangkit. 6 hari sebelumnya itu juga Yesus mengatakan mengenai syarat-syarat mengikuti Yesus. Syarat-syarat mengikuti Yesus itu, bacaan Injil minggu yang lalu ya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, lalu ketemu ini satu hal yang boleh kita renungkan, yaitu bahwa mengikuti Yesus itu berat. Mengikuti Yesus itu harus dipikirkan dengan matang dan harus mempunyai kemantapan sehingga dapat mempertanggungjawabkan. Lemahnya orang-orang Katolik kita semua itu ketika berdiskusi ya, banyak hal kita tidak berani menjawab, tidak berani mempertanggungjawabkan ya. Apalagi kalau sudah mengenai Tritunggal, lebih baik diam saja ya, ya. Nah, mengikuti Yesus itu harus berani mempertanggungjawabkan kepada siapapun, karena dasarnya apa? Dasarnya pengalaman pribadi. Itu satu hal. Hal kedua, Yesus yang kita ikuti itu siapa? Dikisahkan dalam Injil hari ini,
Yesus di atas gunung, wajahnya berkilau, pakaiannya sangat apa itu namanya itu putih sekali gitu ya. Nah, Yesus berubah rupa. Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan ketika Yesus menampakkan kemuliaan itu, kalau hanya ditangkap secara sekilas, ya seperti Petrus, wah di sini enak sekali mendirikan 3 tenda. Maka melalui pengalaman ini sebenarnya mau mewartakan bahwa Yesus itu yang kita ikuti sangat dekat dengan yang ilahi, bahkan makhluk ilahi. Dan dari pewartaan itu, dari penampakan kemuliaannya itu, kita diajak untuk bersembah sujud. Banyak peristiwa hidup kita, macam-macam hal itu seringkali membuat kita gumun, membuat kita itu sangat terkesan. Mungkin banyak hal. Mungkin ada tokoh atau romo yang khotbahnya luar biasa, wis ramarai ngantuk babar blas, ora kaya romo-romo sedang gua gitu ya. Menggebu-gebu, mendalam dan sebagainya, lalu kita kagum. Nah, padahal pengalaman penampakan Yesus itu mengajak kita untuk merefleksikan bahwa melalui peristiwa-peristiwa, dalam peristiwa hidup kita sehari-hari, Allah tetap menampakkan keagungannya dalam hidup kita. Itu kedua. Yang ketiga, mengenai pernyataan. Ketika Yesus menampakkan kemuliaan tadi, lalu dari langit terdengar apa? Inilah anakku terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus anak yang terkasih dan berkenan. Saudara-saudari, kira-kira supaya kita itu menjadi anak yang berkenan, anak-anak atau bapak ibu yang mempunyai anak-anak itu, anak yang bagaimana yang berkenan? Menurut bapak ibu itu anak yang bagaimana? Ya, anak yang dorang dua anak lah. Apa anaknya tidak berkenan semua? Anak yang bagaimana? Yang nurut, kebanyakan yang nurut ya. Kalau anaknya itu nurut, diajak ke gereja, nanti duduknya di depan ya, di dalam ya. Nanti kalau di gereja yang nurut, anak-anak sudah nurut, sekarang belajar, lalu ayo belajar, nurut belajar. Sekarang hari Minggu sudah jam 7, HP-nya dikumpulkan, nurut. Nah, pantes Raden jawab mau ya. Jadi anak yang nurut itu yang berkenan. Nah, Yesus itu menjadi berkenan di hadapan Allah karena hidupnya melaksanakan kehendak Bapa, nurut pada kehendak Bapa. Nah, kita yang sudah mengikuti Yesus ini juga diminta supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan. Caranya menjadi penurut, hidup selaras dengan kehendak Allah. Nah, terhadap Yesus yang berkenan tadi, kita diundang untuk mendengarkan. Lalu bagian yang ketiga, yaitu apakah kita berusaha untuk
menjadi orang-orang yang berkenan, anak-anak yang berkenan seperti Yesus pada Bapa kita, ataukah sebaliknya kita hidup menurut kehendak kita sendiri? Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus